Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Kangso Official dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya diundang oleh salah satu sahabat saya atau pasien saya yang sangat menyedihkan ceritanya, sahabat-sahabatku. Dia yang undang saya ini hanya tinggal berdua, adik sama kakaknya aja. Saudaranya jauh, ada yang di Aceh, ada yang di Palembang, ada yang di Jambi katanya ya. Di Jambi, terus di Pulau Jawa. Jadi dia kebingungan, nelpon saudara-saudaranya jauh juga. Ini musim kemarau juga, mungkin susah untuk akses, ya biasalah faktor ekonomi. Jadi beliau kebingungan, nelpon saya. Ada sedikit masalah yang diceritakan ke saya. Yang pertama, orang tua perempuannya yang meninggal. Yang kedua, orang tua lakinya yang meninggal. Dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Tinggal mereka berdua, adik sama kakaknya. Nah, kakaknya lah yang nelpon saya bahwasanya adiknya ini semenjak ditinggalkan kedua orang tuanya jatuh sakit juga. Sakitnya aneh katanya. Begitu saya teliti dari kejauhan, begitu saya terawang, memang ada yang aneh, ada yang janggal. Wallahu alam, tapi karena belum saya datangin. Sudah dekat kita sebenarnya ya rumahnya. Ini saya bawa biasa. Ini yang sering saya bawa nih. Kemana-mana aja sering saya bawa. Ini pernah ke Aceh, kita pernah ya? Pernah. Kalau yang satu ini udah kemana-mana juga nih. Sering saya bawa juga. Sering saya ajak kemana-mana. Kali ini saya membawa teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Karena saya lihat memang ada makhluk yang harus dikeluarkan dari tubuh adiknya ini. Jadi kalau tidak pakai mediator susah nantinya. Tidak tahu asal-usulnya dari mana. Makanya nanti saya akan coba pakai mediator kawan-kawan saya ini agar kita tahu siapa yang membuat keluarga beliau berantakan. Kita langsung aja ya. Ayo. Terus bantu doa, terus bantu selawat sahabat-sahabat. Biasanya kalau saya pergi sendiri, kali ini saya berangkat bertiga nih. Kecuali saya ada kunjungan ke Pulau Jawa, tetap yang satu ini tetap saya ajak terus nih. Nggak asing lagi. Kemana-mana ajak, ke Aceh udah kemana-mana saya ajak terus. Karena dialah pemandu saya, dia yang selalu pegang Sherlocknya. Mana Sherlocknya, kemana ini kita? Rumah ini kayaknya. Di rumah ini ya? Iya. Allah. Apa? Oh ya. Ada nggak orangnya? Soalnya ini kan masih anak-anak, termasuknya adik, kakak beradik ya. Jadi ya agak bingung sih saya juga ngatasinnya. Kalau orang tua, enak kita ngobrolnya. Tapi udahlah, siapapun yang mengundang kita, insya Allah akan saya bantu, akan saya datangi. Ayo, diketuk. Coba ada nggak orangnya? Assalamualaikum. Maju men, hujan men. Maju sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Gimana Pak? Bang Rudi ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Silakan masuk dulu Pak. Oh ya, siap. Oh, ini kenapa adiknya? Kena penyakit stroke. Stroke? Iya Pak. Allah. Wah. Udah lama? Udah lama lah Pak. Silakan dulu. Iya. Sini, duduk sebelah sini. Kebetulan hujan, kita udah nyampe sini ya? Iya. Alhamdulillah. Permisi Bang. Iya. Siapa? Oh, itu tetangganya ya? Tangganya. Iya. Masuk aja Bu. Masuk aja Bu kalau mau lihat. Sini. Masuk aja. Oh, takutnya ini. Silakan Bu. Ini semenjak kami ditinggal sama orang tua kami, adik saya jadi stroke.
Semenjak ditinggal orang tua, ditinggal kemana? Orang tua udah nggak ada semua. Orang tua udah nggak ada semua. Tapi saudara pada jauh. Saudara pada jauh. Di sini cuma kami berdua. Di sini cuman sampai adik berdua lah ya, Iya. sama tetangga-tetangga lah ya. Terus ini kalau misalnya sampean keluar, ini siapa yang nunggu? Kalau saya keluar, kadang saya nitip sama tetangga. Oh, dititipin sama tetangga yang tadi lah ya. Iya, sama itu. Oh. Baiklah itu ya, tetangga itu ya. Alhamdulillah ada yang perhatian juga. Bapak bisa tahu rumah saya dari mana? Sesuai Sherlockan tadi, karena sampean Sherlock titiknya di sini. Iya. Alhamdulillah, karena Sherlocknya pas, jadi pas juga titiknya. Iya. Udah 1 tahunan ya orang tuanya meninggal. Dari umur adik saya 3 tahun. Oh, Dan yang perempuan. Kalau yang orang tua laki 1 tahun ini barusan iya. meninggal. Jadi yang pertama orang tua perempuan dulu yang meninggal. Iya. Dari umur ini 3 tahun. Iya. Terus kalau yang orang tua laki baru Tahun. setahun ini. Ini dari kecil apa? Dari umur, kalau penyakitnya dari umur 10 tahun, Pak. Dari umur 10 tahun Iya. kenanya. Semenjak ditinggal orang tua semua. Iya. Waktu ditinggal ibunya nggak apa-apa, nggak sakit. Iya. Nah, terus begitu ditinggal orang tua lakinya terjadi sakit kayak Iya. gini, makanya sampai bingung. Jadi, Saudara pada jauh, ya. hanya tetangga lah yang bisa diandalkan ketika ditinggalkan, bisa untuk dititipkan. Tapi sebenarnya coba, ini kan baru berapa tahun perkiraan umurnya? Paling sekitar 15 tahunan lah ya. 13-15 itu ya. Sampai berapa tahun umurnya? Kalau saya 19. 19. Oh, berarti sekitar 15-an kan adik sampean. Yang terkena stroke itu umur berapa biasanya? 40-an ke atas. Lansia dia. Lansia biasanya yang terkena stroke. Sebenarnya sampean bilang ini terkena apa? Stroke. Saya tadi udah curiga. Soalnya ini masa-masa belajar, masa-masa sekolah, otaknya masih aktif. Belum banyak beban ya. Jarang yang terkena stroke. Baru kali ini kelihat apa? Ya mungkin. Tapi memang kayaknya memang kelihatannya penyakitnya penyakit stroke. Kalau dilihat oleh secara mata kita istilahnya. Kalau stroke itu biasanya 40 ke atas, 50 udah lansia lah, biasanya banyak yang terkena stroke. Kalau usia masih, apalagi ini masih 15 atau 13 tahun, itu jarang sekali, bahkan belum pernah ada yang terkena stroke. Nggak ada. Ini bukan stroke, penyakit ini bukan stroke. Kalau penglihatan sampean mungkin iya stroke karena tangan kayak gitu terus. Mulutnya seperti ini, ngancing. Sebenarnya ada yang tidak beres, cuman ya sudahlah. Yang penting kita doakan orang tua sampean yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada ini juga bisa sembuh. Kan gitu. Bingung saya sebenarnya, biasanya kalau yang ngundang kita ngobrolnya sama orang tuanya langsung ya, karena beliau juga belum, ya udahlah kita maklumin aja lah. Karena masih. Berarti yang ngurus ini adik sendiri. Iya, Pak. Saya sendiri. Bisa ya? Ya
Sebenarnya bisa karena terpaksa. Iya, soalnya gimana juga adik kandung sendiri kan. Mau dibuang, alangkah kejamnya dirimu. Nah, kalau mudah mudahan ya harus dirawat, harus diurusin. Siapa tahu nanti kalau bisa sembuh, bisa ingat sama sampean, harus ingat sebenarnya. Karena sampean luar biasa perjuangannya. Ngurus 1 tahun aja, kalau ngurus orang sakit itu luar biasa perjuangannya. Kamu mau nggak ngurus orang sakit? Kalau seperti ini susah Pak Ustadz. Susah ya. Soalnya ini kalau mau BAB, ini siapa yang ini apa nyebokin? Sampean Ya, kadang Harus diangkat apa gimana? diangkat apa gimana? diangkat. Ke kamar mandi? Iya. Allah. Sebenarnya saudara-saudaranya alangkah kejam ya termasuknya ya. Saudara sampean kan saudara dari ayah, dari ibu kan pastinya kan ada ya. Iya. Tapi kan mereka jauh sih ya. Ada yang di Aceh katanya ya. Iya. Alasannya nggak ada ongkos ke sini. Ya memang luar biasa ongkos dari Aceh ke sini. Luar biasa lah. Tentunya mereka juga punya keluarga, harus kita maklumin juga sih. Nggak bisa ambil kesimpulan begitu saja. Cuman ya, tapi ada nggak yang partisipasi ngasih uang jajan gitu? Ada nggak dari saudara-saudara sampean? Kadang nggak nentu juga sih, Pak. Kadang nggak ada, kadang ya ngasihnya kadang dikit gitu. Iya, tapi kan ada lah Ya, ya. ada. Kadang-kadang dari saudara, Dari orang tua, tetangga. dari tetangga. Iya. Kalau dari desa ada bantuan ya untuk adik sampean? Ya, Ada, alhamdulillah, artinya masih ada yang peduli, masih ada yang memperhatikan. iya. Sebulan sekali ya dikasih dari desa ya. Iya, betul. Kadang-kadang dari tetangga juga kan. Iya. Alhamdulillah. Kalau dari saudara-saudara kadang-kadang dikirimin mungkin. Iya. Alhamdulillah. Cuman kan ini yang jadi permasalahan, yang jadi pertanyaan saya. Coba sampai sini, maju sini. Saya mau nanya. Apa sini? Umur berapa? 15 sampai. Bukan sampean. Oh, saya 35. Udah pernah terkena stroke belum? Belum kan? Pernah dengar nggak? Ada umur 15 tahun atau 13 tahun yang terkena stroke? Belum pernah kan? Selama kita kemana-mana kan? Udah berapa kali ikut saya? Banyak, Pak. Udah banyak. Berapa kali kita ke Pulau Jawa? Belum pernah menemukan umur sekian stroke. Tapi kalau yang kesurupan, ngamuk itu udah biasa kita kan? Kalau gimana? Berapa kali kita pernah nggak menemukan hal seperti ini? Mungkin sahabat-sahabat kita juga aneh. Coba tes apa yang saya ajarkan, cek. Saya pengen kamu ngecek dulu apa yang terjadi. Nggak berani masa saya. Nggak berani gimana? Jangan nggak berani. Harus bisa. Suatu saat, kalau saya lagi keluar rumah, ada pasien datang, harus bisa tanganin. Coba cek, kira-kira apa perasaannya? Ayo. Takut salah. Takut salah kan, saya cuma disuruh ngecek aja. Nggak apa-apa, cek aja dulu. Kalau nggak, ayo kamu sini maju sini. Cek, coba tes dulu. Ayo, apa yang saya ajarkan selama ini? Oh, Ustadz, udah. Enggak, cek aja dulu kira-kira apa nih. Biar saya tahu sudah sejauh mana yang saya ajarkan sama kalian berdua. Cek medisnya dulu Pak. Ya, medisnya dulu cek coba. Bismillah, jangan lupa. Ada nggak gejala stroke-nya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa bisa seperti ini? Ini agak janggal sebenarnya Pak. Mungkin Pak Ustadz yang bisa. Agak janggal. Coba cek Bukan, sekali. Kalau medis bukan. Kalau medis bukan. Bukan. Coba cek sekali lagi. Ayo, saya penasaran. Cek medisnya aja. Siapa tahu sampean slip. Awasin. Agak majuan.
Bentar ini ya Mas ya, Iya. kita cek dulu aja. Biarkan. Ini rekan-rekan saya juga. Ini sering saya bawa kemana-mana aja. Pulau Jawa, kemana aja sering saya bawa. Dia sering ikut saya. Yang penting adik saya cepat sembuh. Insyaallah mudah-mudahan. Bukan Pak Ustadz. Medisnya nggak ada. Nggak ada. Apa yang sampean rasakan? Kayak ini di luar medis Pak Ustadz. Di luar medis. Iya. Coba benerin mulutnya. Itu kan mulutnya ngancing ya? Iya, Pak. Coba benerin, bisa tidak? Pak Ustadz apa saya? Ayah, sampean, saya pengen lihat sampai di mana kemampuannya yang selama ini saya ajarkan. Bisa dibalik nggak ini? Dibalik gimana? Balik ke sana. Sini, ya Ya. terserah ayah, coba dibantu. Ya, dibantu ya. Hmm. Balik dulu. Ayo, sini dibantu sini. Sebelah sini sampean. Saya pengen nguji teman-teman saya dulu, sahabat-sahabatku. Balik Karena- sana. Nah, bukan oke, miring aja miring. Nah, miring, nah ini. Saya ingin menguji, sudah nyampe di mana nih ilmu pengobatan yang saya ajarkan kepada mereka berdua. Karena sering saya ajak kemana-mana, saya terus yang menangani. Kadang-kadang saya kelelahan, mereka enak-enakan santai. Kali ini saya kerjain nih mereka nih, biar mereka yang berusaha. Kalau sahabat-sahabat saya yang pernah ngundang saya, paham nih dengan mereka berdua. Karena sering saya bawa kemana-mana aja. Ke Pulau Jawa, ke Aceh sana. Mereka berdua ini yang sering saya bawa. Benerin, itu mulutnya kan tadi miring. Sini, Mem. Agak majuan nggak apa-apa, Mem. Jadi, kalau mereka benar-benar sudah bisa, giliran nanti pas saya lagi di Pulau Jawa, ada pasien saya yang datang, bisa ditanganin oleh mereka. Itu harapan saya kalau mereka sudah bisa semua. Balik lagi. Dibalikin lagi. Ayah, dibantu. Sini, men. Dari sini nggak apa-apa, men. Ini ngancing ini. Iya, nanti. Ngancing. Ayo coba dibenerin. Ini hal nggak wajar Pak Ustadz. Nggak wajar. Nanti saya benerin Pak Ustadz, tarik dulu. Saya belum terlalu paham. Hah? Pak Ustadz dulu yang ini nanti saya benerin yang ini. Uratnya aja nanti. Oh. Belum sanggup narik yang ada di dalam ini. Belum. Pak Ustadz dulu. Karena ini bukan medis Pak Ustadz. Dari sana, Min, nggak apa-apa. Dari sana. Karena ini bukan medis kalau menurut sampean. Iya. Ini kan walaupun dari tidak tarik nanti ya, kalau tidak tarik dia uratnya tetap kaku. Nah, kalau masalah urat nanti saya yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Sebentar. Minum tadi. oh minum. Kalau kayak gitu minumnya gimana? Minumnya Pakai sedotan ya? Ya, kadang kasih pakai sendok. berarti harus dipaksa ya? Ya.
Maju sini sampean. Berdua, berdua. Berdua. Ngadep ke sana dulu. Ngadep ke sana. Bismillah. Allah. Munduran, munduran sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan bentengin dulu kalian berdua. Soalnya ini saya akan tarik. Saya akan coba masukkan kepada kalian berdua. Siap-siap ya. Berselawat terus dalam hati agar tubuh sampean tidak dikuasai jin. Oke? Saya akan coba masukkan kepada kalian berdua. Saya ingin tahu sebenarnya siapa yang membuat keluarga beliau seperti ini. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan setelah saya masukkan ke dalam tubuh kalian berdua, saya dapat menggali informasi. Terutama badan sampean akan saya pagarin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ngadap sana lagi, ngadap sini lagi. Ayo. Allah. Bismillah. Ya, Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak teman sampean yang ada di dalam tubuh ini? Suruh keluar. Paksa dia keluar. Saya tidak mau. Saya akan bentengin dulu ada ini. Soalnya dia nyerangnya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tidak saya bentengi, yang diincar memang ini. Saya mau lihat dulu. Apa yang diinginkan oleh makhluk-makhluk jin-jin kurang ajar ini terhadap ada yang satu ini. Allah. Dia incarannya ke sini pastinya. Karena dia ingin mengambil nyawanya. Tapi dia sudah tidak bisa menyentuh dia. Coba. Dia tidak akan bisa menyentuh. Karena bagaimanapun juga ini udah saya lindungi. Udah saya pagar. Ayo, coba aja biarin kita liatin. Maunya apa jin-jin koplak ini. Tidak akan bisa mau sampai tusuk, mau sampai tombak, keluarkan semua senjata-senjata yang sampean miliki. Ayo bunuh ada ini jika bisa. Senjata apa yang sampean miliki?
Lawan sampean bukan ada ini. Saya lawannya. Kenapa sampean menginginkan nyawa ade ini? Tidak cukupkah kedua orang tuanya sampean ambil? Hah? Kenapa ingin sekali menyerang ade ini? Dia sudah saya lindungi. Kenapa ingin membunuhnya? Karena olah orang tua. Kan orang tuanya sudah sampean bunuh juga. Habis sampai Allahu Akbar. Apa kesalahan orang tuanya? karena mereka sudah janji. Ingkar janji bagaimana? Pernah minta apa kepada kalian, bangsa jin, orang tuanya? Pesugihankah? Hah? Dulu mereka minta pesugihan. Tapi tidak sampai kabulkan juga kan? Apa karena belum kelar urusannya? Belum sampai tuntas? Maka dari itu sampean murka? Hah? Ya. Sehingga sampean membunuhnya. Dan menginginkan nyawa anak ini juga. Seperti apa perjanjiannya? Saya ingin tahu. Dulu mereka mau ngasih kami seorang bayi. Nyatanya sampai sekarang bisa belum. Karena mereka sadar bahwasanya itu jalan yang salah. Mungkin mereka tinggalkan. Kenapa sampean marah? Karena itu sudah perjanjian. Bayi harus ditukar dengan nyawa. Oh, gitu. Sekarang sampean mau keluar dari tubuh ade ini secara baik-baik, lalu pergi dan tinggalkan, biarkan mereka hidup bahagia. Mau secara baik-baik atau mau saya paksa? Hah? Bagaimana? Tidak mau? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man yasfa innahu alladhi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikuhu al-absar wa huwa al-latiful khabir. Wallahi fala tawakkalul mu'minina wa fis samawati rizqukum wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbul masyriqi wal maghribi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Wallahi fala tawakkalul mu'minina wa fis samawati rizqukum wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqi wal maghribi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa fis samawati rizqukum wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqi wal maghribi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bangsa jin mau main-main kalau kayak gini caranya, kurang ajar. Dengan perjanjian, sebenarnya sampean sudah dengar kan tadi, dulu orang tua sampean mempunyai perjanjian dengan para jin, para siluman, memuja siluman untuk ritual pesugihan, cuman tidak lulus karena tidak tahan mungkin dengan hidup yang seperti itulah. Jadi orang tua sampean mengadakan ritual pesugihan cuman tidak dituntaskan. Artinya bangsa jin dan siluman itu meminta tumbal
seorang bayi dari ibu kandung sampean. Ternyata tidak dikasih, ya tidak tuntas lah perjanjiannya, tidak ini. Makanya bangsa siluman itu marah. Jadi yang pertama orang tua sampean. Dan sampean ini mau dihabisi sebenarnya. Murka nih bangsa siluman. Tapi udah saya selesaikan. Insyaallah tidak akan terjadi apa-apa dengan adik sampean. Telat waktu itu sebenarnya. Coba waktu itu memang kalau memang orang tua sampean mau membatalkan pesugihan itu, cari orang pintar dulu atau kiai agar dibentengi dulu di pagar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudahlah yang sudah terjadi ya. Sudahlah biarlah terjadi. Kita tinggal urusin yang satu ini adik sampean ya agar sehat kembali. Coba dibenerin, ini udah saya keluarkan semua. Jin atau siluman yang ada dalam tubuh ada ini ternyata orang tua beliau ini mengadakan ritual pesugihan. Cuman tidak kelar, tidak tuntas, tidak sampai selesai lah ritualnya. Jadi ya seperti inilah terjadi. Ini tinggal dibenarin medisnya. Ini kan uratnya udah ada yang ini nih, karena itu udah terlalu lama. Coba dibenerin. Ini insya Allah kalau udah dibenerin insya Allah sembuh sekarang. Ayo silakan sampean. Ambilin air putih. Pegal semua. Pegal semua. Iya pegal semua. Soalnya nggak tahu kenapa sampean tadi ngamuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabatku. Ini penyakit aneh sebenarnya. Ini kalau stroke, usia 13 tahun ini nggak pernah ada yang terkena stroke. Makanya saya aneh. Ternyata begitu saya selidiki, begitu saya tahu dari mediator saya, orang tuanya dulu itu punya ritual pesugihan yang gagal. Sehingga makhluk atau siluman itu murka. Ini akan dibantai nih keluarganya untuk dijadikan tumbal. Allahu Akbar. Memang ada-ada aja kelakuan orang tuanya. Semua keluarganya kena kan ujung-ujungnya. Ini sudah saya bersihkan. Tinggal ini medisnya nih. Karena masih ada urat-uratnya yang ya kaku lah. Karena udah terlalu lama. Mudah-mudahan bisa diatasi sama beliau. Saya ingin mengetes juga sudah sampai di mana ilmu pengobatan yang selama ini saya ajarkan kepada mereka berdua. Sini men. Sorot sini. Sini. Dibantu juga. Ini kan kakinya agak yang kaku juga nih. Gotong royong kan lebih enak kalau gotong royong. Jadi sewaktu-waktu ada pasien saya datang ke rumah, pas lagi saya tidak ada di rumah, tanganin oleh kalian berdua. Insya Allah kalau sudah bisa sama aja dengan saya. Ini tinggal medisnya lagi. Kalau silumannya sudah saya keluarkan semua. Alhamdulillah. Sini, syarat sini. Kayaknya udah lurus ini. Alhamdulillah. Aman. Sudah aman. Kenapa kamu? Sakit? Oh. Ini tangannya. Tangannya coba.
kan lemas ya. Benerin tangannya. Nah. Saya ingin tahu Uratnya masih kaku. sampai di mana ilmu pengobatan yang saya ajarkan kepada kalian berdua. Soalnya sering saya ajak-ajak, hanya nonton aja kalian selama ini. Sudah pulih itu? Alhamdulillah. Dah cukup. Ini pun kaku kok. Kaku. Ya. Dah cukup. Nanti saya yang benerin urat-uratnya. Bismillah. Dari sana lagi men, nggak apa-apa. Coba diminggirin ke sini. Miringin. Dimiringin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Allah. Dudukin, udah bisa duduk ini kayaknya. Ayo dudukin sini. Bantu duduk. Udah bisa ini, udah nggak apa-apa ini. Ini tinggal lemesnya duduk. Duduk sini, duduk sini. Ngadep sini. Ini bang, abangnya di sini biar nyender ke abangnya. Duduk. Gimana caranya duduk? Dudukin. Nah. Balikin. Nah. Abangnya di sini. Aman ini udah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya sandaran abangnya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah. Sudah aman ya? Tangannya coba diangkat, Dek. Nah, ngomongnya gimana coba? Udah agak jelas belum ngomongnya? Ngomong. Oh, ini siapa ini? Abang. Alhamdulillah. Kenal nggak sama mereka berdua? Nggak kenal. Alhamdulillah. Kalau nggak kenal, memang baru pertama kali bertemu. Alhamdulillah. Kan mulutnya biasanya kebiasaan begini. Jangan diturutin ya. Jangan diturutin. Nah, jangan diturutin. Jangan di ini ya. Nggak boleh biar nggak ini. Tapi udah coba mulutnya digerakin biasa seperti biasa. Udah nggak kaku? Udah nggak? Kenal sama saya nggak? Nggak kenal. Pernah bertemu nggak? Nggak pernah. Memang baru kali ini juga. Kemana orang tuanya, ingat nggak? Nggak ada loh. Nggak ada. Oh, ya udah nggak ada. Namanya masih anak-anak sahabat kita maklumin aja lah. Jadi masih tertatih-tatih ngomongnya, masih belum ada ya udahlah, pokoknya seperti itulah. Kita maklumin aja. Men, ini kita tutup dulu aja apa bagaimana, men? Baik sahabat-sahabatku, alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini juga saya maklumi di sini mereka hidup ini hanya dibantu oleh masyarakat lingkungan, aparat desa, karena terbebani oleh adiknya nih yang lagi sakit semenjak ditinggalkan kedua orang tuanya. Itu ulah orang tuanya sebenarnya yang memuja pesugihan sehingga dampaknya kepada anak-anaknya. Tapi udah saya tuntaskan, sudah saya kunci. Alhamdulillah mulutnya juga sudah tidak kaku lagi. Siluman-siluman atau jin-jin yang ada dalam tubuhnya sudah saya bersihkan. Tinggal rumahnya ini nanti saya cek nanti ke belakang kita. Barangkali ada simpanan orang tuanya. Ritual-ritual pesugihan ini kita bersihkan, kita buang semua. Mungkin sampai di sini dulu sahabat-sahabat perjalanan kali ini. Terus bantu doa, terus bantu sholawat sahabat-sahabatku. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.